guys, welcome to my channel. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas kuliah aku, yaitu mata kuliah Grafika dan Multimedia yang diampu oleh Bapak Adi Dadan Ramdana, Eskom MM. Nah, FYI, aku kuliah di salah satu universitas yang ada di Tasikmalaya, yaitu Universitas Mayasari Bakti. Kalau misalnya kalian mau tahu tentang Universitas Mayasari Bakti, kalian bisa langsung cek website resminya. Kalau enggak, nanti aku bakal cantumin di deskripsinya. Oh iya, sekarang aku mau bahas mengenai pengantar multimedia. Siapa nih dari kalian yang suka banget yang namanya multimedia atau pengen belajar? Nah, aku bakal kasih video mengenai pengantar multimedia. Jadi, simak videonya ya. Selamat menonton! Pengantar multimedia. Multimedia adalah kombinasi dari berbagai media seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi yang disampaikan melalui komputer atau perangkat digital lainnya. Multimedia dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, hiburan, bisnis, dan komunikasi. Pengertian multimedia. Multimedia dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari berbagai media seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi yang disampaikan melalui komputer atau perangkat digital lainnya. Multimedia dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, hiburan, bisnis, dan komunikasi. Multimedia dapat disajikan secara online atau offline. Jenis-jenis multimedia. Ada dua jenis utama multimedia, multimedia linier dan multimedia non-linier. Multimedia linier disajikan secara berurutan, seperti film atau video. Multimedia non-linier memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten, seperti game atau website interaktif. Multimedia juga dapat diklasifikasikan berdasarkan platform pengirimannya. Multimedia berbasis komputer dan multimedia berbasis jaringan. Multimedia berbasis komputer disajikan melalui komputer, seperti presentasi multimedia atau game komputer. Multimedia berbasis jaringan disajikan melalui jaringan, seperti website atau video streaming. Elemen-elemen multimedia. Ada 5 elemen utama multimedia: teks, gambar, suara, video, dan animasi. Teks adalah elemen multimedia yang paling dasar dan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi seperti narasi atau deskripsi. Gambar dapat digunakan untuk menyampaikan informasi visual seperti foto, ilustrasi, atau grafik. Suara dapat digunakan untuk menyampaikan informasi audio seperti musik, narasi, atau efek suara. Video dapat digunakan untuk menyampaikan informasi visual dan audio seperti film, video musik, atau video pembelajaran. Animasi dapat digunakan untuk menciptakan efek gerakan pada gambar atau video. Karakteristik multimedia. Multimedia memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu digital, interaktif, beragam, berintegrasi, dan terkompresi. Multimedia adalah media digital, yang berarti bahwa multimedia disimpan dan diproses dalam bentuk data digital. Multimedia dapat memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten seperti game atau website interaktif. Multimedia dapat menggabungkan berbagai jenis media seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi. Multimedia dapat menggabungkan berbagai jenis media menjadi satu pengalaman yang koheren. Multimedia dapat dikompresi untuk mengurangi ukuran file, sehingga multimedia dapat disimpan dan ditransmisikan dengan lebih mudah. Aplikasi multimedia. Multimedia memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang, seperti pendidikan, hiburan, bisnis, dan komunikasi. Di bidang pendidikan, multimedia dapat digunakan untuk membuat materi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, seperti presentasi multimedia, video pembelajaran, dan game edukasi. Di bidang hiburan,
Multimedia dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis hiburan, seperti film, video musik, game, dan website hiburan. Di bidang bisnis, multimedia dapat digunakan untuk membuat materi pemasaran yang lebih menarik, seperti presentasi bisnis, video promosi, dan website perusahaan. Di bidang komunikasi, multimedia dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, seperti melalui video chat, konferensi video, dan media sosial. Keuntungan multimedia. Multimedia memiliki beberapa keuntungan, seperti lebih menarik, lebih interaktif, lebih efisien, dan lebih mudah diakses. Multimedia dapat membuat informasi lebih menarik dan mudah dipahami dengan menggabungkan berbagai jenis media. Multimedia dapat memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten sehingga meningkatkan partisipasi dan keterlibatan. Multimedia dapat menghemat waktu dan uang dengan menyajikan informasi dengan cara yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Multimedia dapat diakses oleh orang-orang dengan berbagai kemampuan, termasuk orang-orang dengan disabilitas. Kekurangan multimedia. Multimedia juga memiliki beberapa kekurangan, seperti lebih mahal, lebih kompleks, membutuhkan lebih banyak sumber daya, dan ketidakcocokan. Multimedia dapat lebih mahal untuk diproduksi daripada media tradisional, seperti teks atau gambar. Multimedia dapat lebih kompleks untuk dibuat dan digunakan daripada media tradisional. Multimedia dapat membutuhkan lebih banyak sumber daya, seperti bandwidth dan ruang penyimpanan. Daripada media tradisional, multimedia mungkin tidak kompatibel dengan semua perangkat dan platform. Tren multimedia. Ada beberapa tren multimedia yang berkembang saat ini, seperti multimedia berbasis web, multimedia mobile, multimedia sosial, realitas virtual, dan realitas terargumentasi. Multimedia berbasis web semakin populer karena memungkinkan pengguna untuk mengakses konten multimedia dari mana saja dengan koneksi internet. Multimedia mobile juga semakin populer karena memungkinkan pengguna untuk mengakses konten multimedia di perangkat mobile mereka, seperti smartphone dan tablet. Multimedia sosial adalah cara yang populer untuk berbagi konten multimedia dengan orang lain. Realitas visual adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengalami dunia simulasi yang realistis. Realitas terargumentasi adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melihat objek digital yang dilapiskan di dunia nyata. Kesimpulan, pengantar multimedia membawa kita ke dalam ruang yang kaya akan teknologi dan kreativitas, di mana audio, teks, video, dan grafik bergabung untuk menciptakan pengalaman yang mendalam dan memikat. Melalui pemahaman tentang konsep dasar dan perkembangan terbaru dalam multimedia, kita dapat memperluas wawasan kita tentang bagaimana teknologi ini memengaruhi cara kita berinteraksi, belajar, dan menciptakan di era digital ini. Dengan memahami dasar-dasar multimedia, kita dapat menggali potensi baru untuk menciptakan konten yang menarik dan efektif, serta memahami dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dengan slide terakhir dan tawa tercipta, terima kasih atas waktu yang tak terlupa. Meski PowerPoint bergoyang, kita tetap bersatu. Semoga isi presentasi tak jadi mimpi buruk yang berkelana kian jauh. Nah, gimana nih tanggapan kalian mengenai materi yang udah aku kasih tadi? Apakah kalian jadi tertarik dengan dunia multimedia? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Oh iya, sekian aja ya video dari aku. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Dan semoga ilmunya bermanfaat. And see you next time. Bye-bye.